Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Prianto seputar penggalian potensi pajak ya, saudara pendengar, di mana kita ketahui bahwa pajak merupakan sumber terbesar dan peringkat pertama ya pendapatan negara, pendapatan daerah tidak terkecuali Kabupaten Tanah Laut. Nah, lalu nih apa saja nih yang diupayakan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, penerimaan negara dari pajak ini ya? Silakan, akan dijelaskan oleh Pak Prianto. Ya, terima kasih Bunda Nelly, para pendengar Radio Tuntung Pandang. Sebelum saya masuk ke materi terkait dengan penggalian potensi pajak, kita sebenarnya pengen masyarakat paham alur dari proses bisnis dari pemungutan pajak. Gitu. Jadi bahwa pada dasarnya pemungutan pajak itu dilakukan melalui self assessment atau dari wajib pajak sendiri. Self assessment itu berarti wajib pajak yang mendaftar, wajib pajak yang menghitung, membayar dan melaporkan. Nah, Direktorat Jenderal Pajak hanya bertugas agar tidak terkesan dipaksakan gitu Pak ya. Iya, jadi self assessment secara sukarela. Jadi secara dari wajib pajak sendiri dorongannya memang kesadaran dari wajib pajak. Ini yang menjadi acuan dari prinsip perpajakan di Indonesia. Namun Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan dalam hal pengawasan, karena sudah diberikan ruang untuk wajib pajak untuk melaporkan sendiri, dan diharapkan wajib pajak sudah melaporkan sesuai dengan yang sebenarnya. Maka tugas dari pemerintah hanya terkait dengan regulasi dan pengawasan. Nah, ini saya sampaikan juga sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat wajib pajak bahwa setelah 6 bulan kemarin dari Januari sampai Juni pemerintah telah menggulirkan program pengungkapan sukarela yang kemarin kita gembor-gemborkan. Iya. Oke. Hasilnya gimana? Alhamdulillah untuk di KPP Pratama Banjarbaru untuk kebijakan 1 kita masuk penerimaan negara dari pajak sebesar 7,1 miliar dari program tersebut. Dan untuk kebijakan 2 itu ada masuk sekitar 51 miliar. Alhamdulillah. Wow, jadi kami dari ya. Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan terima kasih kepada wajib pajak yang telah berkontribusi dalam perpajakan. Nah, artinya ini ya, kesadaran wajib pajak nih sangat tinggi. Ya cukup tinggi lah. Oke, cukup tinggi. Oke, dengan gambaran perolehan itu ya Pak ya. Jadi memang dari gambaran perolehan tersebut sudah kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat. Dan ini juga selain dari PPS ini dengan program PPS ini wajib pajak juga beberapa sudah melakukan pembetulan. Jadi karena mungkin tarifnya terlalu tinggi, akhirnya wajib pajak udah saya yang penting membetulkan SPT-nya. Nah, ini sebenarnya udah segaris dengan apa yang memang sudah direncanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah. Jadi memang pemerintah ini berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan penerimaan dari semua subjek pajak. Jadi sesuai dengan peraturan. Makanya Direktorat Jenderal Pajak memperbaiki diri. Kita mudah mereformasi. Sekarang reformasi jilid 3 kita reformasi dari sisi regulasi. Regulasi kita terbitkan, ada undang-undang HPP dan ada beberapa perundang-undangan yang sudah kita perbaiki, ya kita sesuaikan. Kalau memang itu untuk kebaikan masyarakat kita turunkan, pajak kita turunkan. Ada kenapa tidak begitu ya? Jadi ada beberapa pajak yang turun, ada yang naik. Jadi nggak semuanya naik. Kita lihat kemarin PPN naik 11%, naik 1%. Tapi ada yang diturunkan, kayak konstruksi itu diturunkan. Nah, terus untuk yang UMKM dulunya nggak ada batasan, semuanya bayar. Ternyata yang baru bayar kalau udah 500. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Nah, ini barang-barang tetap naik, Pak. Nah, barang-barang karena memang harga-harga mulai ini barang-barangnya yang dari mana gitu, yang dari sungai gitu, naik ke atas gitu ya, naik ke darat, Nah, jadi dari regulasi yang pertama kita lakukan reformasi. Yang kedua dari
dari sisi organisasi. Organisasi Direktorat Jenderal Pajak juga mulai berubah. Kita rubah dari administrasi dari dalam internal Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Yang kedua terkait dengan sistem perpajakan. Nah, ini kita lagi proses. Proses untuk perbaikan sistem dan sudah integrasi masuk, sistem kita sudah mulai terintegrasi dengan instansi lain, dengan pihak-pihak lain, kita sudah integrasikan, sehingga apa yang diharapkan dengan kita sudah mengintegrasikan tersebut, maka kita akan mendapatkan data-data dari pihak lain yang lebih lengkap. Iya. Nah, tadi kayak lengkap. Perbankan gitu ya. Nah, kalau ini kayak misalnya tadi di perbankan itu kita sudah ada undang-undangnya nomor 9 mulai tahun 2017 kita sudah sudah menetapkan bahwa terkait dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan itu sudah rutin kita dapatkan. Iya. Nah, gitu. Sampai dengan dialer mobil gitu ya. Sampai juga kepada dialer kendaraan ya. Meskipun kendaraan mungkin dianggap sepele gitu ya, kecil aja nih, tapi sekali nukar 10. Ya, benar. Iya. Lalu Pak, karena tadi seperti Bapak sampaikan tadi, kita perlu integritas ya dengan berbagai pihak. Sejauh ini Pak, sinergitas dari pihak lain dengan pihak KP 2KP ini sebesar apa atau seperti apa begitu Pak? Ya, terima kasih Bunda Nelly. Jadi terkait dengan sinergi, Direktorat Jenderal Pajak menambah terus jumlah instansi-instansi yang bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak, baik instansi pemerintah maupun non pemerintah. Jadi udah ada 69 instansi, lembaga sosial atau pihak lain yang mengirimkan datanya kepada Direktorat Jenderal Pajak setiap bulan, ada yang setiap semesteran atau ada yang setiap tahun. Nah, ini yang diharapkan nanti semakin banyak. Jadi semakin banyak terkait dengan data yang jelas, data keuangan, terus data perkebunan, data dari ekspor, data dari impor itu sudah masuk ke kami, kayak data penangkapan ikan gitu, itu sudah masuk ke kami. Selain itu juga pemerintah juga aktif berpartisipasi terkait dengan pertukaran data otomatis dengan negara lain. Jadi yurisdiksi negara lain. Siapa tahu ada ya kan tabungan di luar negeri gitu ya. Karena biasanya lebih enak gitu kalau nyimpen investasi di Singapura gitu ya. Nah, Nah, ini kita udah bagi-bagi ya Bu ya. Jadi ada yang di Singapura, ada yang di Swiss, ada yang di Belanda, Bahama, ada yang di British Virgin Island gitu. Iya, itu berarti terungkap ya Pak ya. Jadi nanti kemudian nanti ini dari negara-negara maju, negara-negara di luar pun sudah memahami bahwa pentingnya ini kerjasama terkait dengan perpajakan. Nah, karena mereka pun dari negara-negara konsen terkait dengan penerimaan perpajakan. Kita nggak ingin negara kita seperti halnya yang terjadi di Sri Lanka gitu, kehabisan uang. Kehabisan uang sehingga mau impor aja susah gitu. Nah, kita harus mandirinya dari mana? Perpajakan ini. Iya, betul. Nah, gitu. Kita emang dorong di perpajakan ini agar mandiri. Nah, ini dari negara-negara itu ada sekitar 113. Udah ada yurisdiksi partisipan itu ada berarti 113 negara yang sudah hampir seduniaan nih berarti bekerja sama. Jadi bekerja sama saling tukar menukar informasi. Jadi saling tukar menukar informasi baik secara rutin, ada yang secara parsial itu misalnya ada terkait dengan kasus sewaktu-waktu kita dari negara lain minta mungkin ada yang bekerja di sini, maksudnya warga negara asing yang bekerja di sini, di sana membutuhkan data, itu bisa. Dan kita pun juga sama. Misalnya ada pengusaha sini yang punya usaha di luar negeri gitu lah, itu bisa kita minta terkait dengan data-datanya. Gitu. Iya, karena memang kalau Indonesia dikenal di dunia ya negara yang paling nyaman begitu. Nah, sehingga kalau ada misalnya orang yang akan melakukan investasi atau apa gitu, larinya tuh ke Indonesia gitu ya, karena memang nyaman, orangnya ramah gitu, banyak budaya kada purunnya gitu ya. Jadi
orang lebih negara-negara lain tuh lebih mengenal ya dengan Investor luar ya. keramah-tamahannya oleh Indonesia. Hal itu juga kadang-kadang disalahgunakan. Jadi bagi mereka yang blacklist di negaranya gitu ya, dia larinya ke Indonesia. Nah, jadi mungkin dengan adanya kerjasama tadi ya, sinergitas itu ini akan memudahkan untuk komunikasi selanjutnya. Nah, lalu Pak, setelah misalnya ini tadi banyak sekali ya negara-negara yang sudah bekerja sama ya dengan kita. Nah, lalu setelah misalnya mendapatkan data-data dari negara tersebut, data-data dari pihak lembaga, instansi, kemudian asosiasi dan pihak-pihak lainnya. Pihak lainnya ini berarti termasuk kayak lembaga-lembaga keagamaan kemarinnya Pak, kayak pondok pesantren yang memang wajib pajak juga. Nah, ini lalu data tersebut diapakan? Nah, tindak lanjut yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak apa aja nih Pak? Ya, jadi terkait dengan data yang sudah dikumpulkan atau sudah dikolek oleh Direktorat Jenderal Pajak, data tersebut akan masuk ke sistem Direktorat Jenderal Pajak. Data tersebut diolah dengan IT yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, data tersebut sebagai data pembanding. Jadi karena wajib pajak sudah melaporkan sendiri self assessment, maka kita butuh pembanding. Nah, disitulah fungsinya data. Nah, misalnya apa? Misalnya gini, Bunda. Umpama ada nelayan bilang omset saya lapor di SPT omsetnya 500 juta. Nah, ternyata di data penangkapan ini 1 miliar, berarti kan beda. Nah, disitulah kita namanya mengkonfirmasi, mengklarifikasi, menguji, mengawasi wajib pajak. Jadi tugasnya dari kami menguji wajib pajak ya di sini. Kayak misalnya wallet. Nah, wallet ini yang ramai nih kayaknya di sini banyak nih. Wallet bisa aja pengusahanya mungkin nggak ketahuan. Iya, karena tersembunyi memang tempatnya juga jauh gitu. Tapi nanti kadang kita akan tahu waktu ada ekspor. Wah, ternyata data ekspor wallet masuk ini ke kita. Dari sini gitu ya. Ini dari sini lah tersebut. Nanti kita konfirmasi. Kalau sudah punya NPWP berarti wajib pajaknya pasti sudah lapor SPT. Kita bandingkan dengan pelaporan yang sudah dilakukan wajib pajak dengan datanya. Kalau memang belum punya NPWP, maka kita akan menghimbau untuk mempunyai NPWP. Jadi untuk mendaftarkan untuk mempunyai NPWP. Nah, kalau memang belum punya NPWP, kalau memang sudah sesuai ya kita nggak apa-apa. Itu memang data kita. Oh, berarti memang udah patuh. Jadi nggak semuanya ada ada bilang, loh ini tetangga saya kok nggak disuratin Pak gitu, atau ini rekan bisnis saya sama-sama usaha bisnis, saya disuratin, dia nggak disuratin, betul. Padahal mungkin sebenarnya dia udah patuh gitu. Nah, kan kita nggak tahu. Jadi kalau yang sudah patuh, sudah kita bandingkan datanya, pasti kita udah sesuai, berarti tidak kita klarifikasi. Tapi kalau memang ada tidak kesesuaian, biasanya nanti Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan surat klarifikasi, surat himbauan. Jadi surat himbauan klarifikasi ini benar nggak data ini gitu. Kalau misalnya nih Pak ya, kalau misalnya pas tadi di entry data tidak ada kesesuaiannya, ada hal-hal yang mungkin tidak seimbang begitu. Nah, lalu wajib pajak ini apakah langsung disurati atau langsung dipanggil atau langsung diberikan surat tagihan nih kekurangan pajak IKAM nih. Nah, jadi makanya nih proses bisnis di kami terkait dengan apabila ada tidak kesesuaian, biasanya kami memberikan surat klarifikasi. Jadi awalnya kita pasti memberikan surat klarifikasi. Nanti wajib pajak bisa mengklarifikasi, baik menjawab lewat surat atau datang langsung ke kantor pajak. Nah, dari klarifikasi tersebut kalau memang bisa diklarifikasi, bisa sesuai, memang ada data yang salah atau memang wajib pajak ini mengklarifikasi bahwa ini bukan datanya dia, silahkan saja. Tapi nanti kalau memang ternyata wajib pajak, oh ini benar nih datanya, data saya gitu ya, saya memang ada ternyata kurang, nah wajib pajak bisa melakukan pembetulan. Nah, di sini kami masih
sistemnya belum official assessment, belum menetapkan, belum nagih lah. Oh begitu. Silahkan betulkan sendiri. Iya. Nah, nanti membetulkan berarti melalui sistem ya, bukan jadi, melalui dialog. Bukan. Gitu. Ya. Jadi ini kita kembali bahwa Direktorat Jenderal Pajak sudah berkomitmen dan kami menyampaikan kepada arahan dari pimpinan bahwa Direktorat Jenderal Pajak sudah mereformasi diri, bahwa semua terkait dengan pelayanan kami tidak dipungut biaya. Dan jangan sampai nanti ini diklarifikasi nanti bayarnya ke pegawai pajak, enggak. Jadi sistemnya kalau memang dia wajib pajak merasa ini ada yang kurang, silahkan untuk melakukan pembetulan. Pembetulan bayar pajaknya ke kas negara juga. Setelah selesai nanti kita datanya sudah masuk lagi pembetulan, ternyata sudah klop, berarti sudah selesai. Nah, ini proses bisnis di Direktorat Jenderal Pajak kalau memang ada temuan data yang berbeda gitu. Sama berarti ya Pak ya, misalnya data yang berbeda itu data kekurangan atau kelebihan. Ya, karena ada kasus-kasus ya yang dialami oleh teman-teman kita gitu, ketika keluar surat tagihannya itu ternyata satuan pajaknya yang ditetapkan di situ sangat tinggi begitu. Nah, ada beberapa item-item yang sebenarnya tidak menjadi kepemilikan dia begitu. Nah itu, jadi apapun yang menjadi kesalahan begitu ya, apapun yang menjadi tidak keseimbangan antara kondisi kenyataan dan tagihan yang diberikan oleh pajak, Anda dapat melakukan perbaikan. Ya, Anda dapat melakukan perbaikan. Apakah itu pengurangan atau mungkin kalau menambah, ada kasusnya ya Pak ya. Jadi bisa juga. Jadi istilahnya menambahnya agak berat gitu. Jadi istilahnya itu di kami ada pembetulan. Jadi pembetulan pun bisa mengakibatkan kurang bayar, istilahnya kalau di pajak kurang bayar atau lebih bayar. Ya, atau kurang menghitung gitu ya. Ya, jadi kalau memang kurang bayar, silahkan dibayar kekurangannya, dilaporkan kembali. Kalau lebih bayar gimana? Kalau lebih bayar pun silahkan dilaporkan, nanti kelebihannya bisa dimintakan. Jadi kalau memang ada terjadi kelebihan bayar, kelebihannya bisa untuk bayar pajak berikutnya atau dimintakan. Jadi bisa dikembalikan Pak? Bisa. Oh begitu. Jadi spama ini banyak mungkin masyarakat yang belum karena baru setengah-setengah memahami bahwa kalau memang kita sudah misalnya sudah dipotong oleh pihak lain, ternyata pemotongannya itu lebih besar. Iya, kelebihan gitu ya. Lebih besar dari kewajiban yang seharusnya. Nah, nanti biasanya di setelah SPT tahunan itu kan kita akan memperhitungkan, harusnya beban saya itu cuma 10 juta. Kemarin sudah dipotong 11 juta nih. Nah, makanya ini berarti kemarin kelebihan nih. Atas kelebihan itu masih bisa dimintakan. Pertama bisa kita istilahnya kompensasikan ke pajak berikutnya. Berarti untuk bayar tabung nih untuk pajak berikutnya, atau bisa dimintakan gitu. Itu terkait dengan pembetulan, terkait dengan proses bisnis di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, tapi bagi wajib pajak yang sudah kita klarifikasi, ternyata dari klarifikasi tersebut tidak merespon atau menghiraukan, berarti nanti Direktorat Jenderal direct begitu aja gitu ya. Habis direct udah tutup lagi gitu. Biasanya nanti dari kami akan melakukan visit gitu. Biasanya visit atau enggak nanti kita akan melakukan analisis lebih mendalam. Nah, di situ nanti kita akan putuskan apakah ini data tersebut memang sangat signifikan. Kalau memang sangat signifikan, maka nanti wajib pajak akan bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, disitulah fungsi dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai official assessment, maksudnya yang menetapkan. Itu istilahnya sesudah memang pembinaan yang sudah dilakukan udah selesai gitu. Karena kalau sudah masuk ke ranah pemeriksaan, wajib pajak sudah tidak bisa memperbaiki lagi. Gitu. Itu yang terjadi. Dan kalau memang terkait kalau yang belum punya NPWP pun, Direktorat Jenderal Pajak bisa menetapkan NPWP secara jabatan. Begitu. Iya, jadi ini ada usaha, orangnya udah disurati, Bapak udah punya usaha. Tapi kok
nggak punya NPWP silahkan mendaftar NPWP. Udah kita suratin, diem aja, nggak mau daftar juga. Udah di rumah aja lah. Nah nanti Direktorat Jenderal Pajak bisa langsung menerbitkan NPWP secara jabatan. Ini NPWP pian gitu. Nah dari NPWP tersebut nanti akan bisa diperhitungkan. Oke, kita tahan dulu, ada suara pendengar. Baik. Silakan. Halo, selamat pagi. Pagi Bu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Pak Haryanto. Tidak hampa kan hari ini ya? Pak Abri. Dari PKP 2KP. Selamat pagi Pak, salam sehat dulu. Amin, sehat selalu Pak Haryanto. Saya menarik tadi itu. Jadi pajak kita kan pendapatannya meningkat Pak. Meningkat Pak ya? Iya, meningkat jauh ya. Meningkat. Itu berarti sampean harus berterima kasih kepada radio Pak. Siap agresif banget ini Pak Haryanto. Mungkin makan siang di mana nanti kan? Bisa Pak ya. Bisa aja. Kalau Ulun Bu Neli menyikap ya. Jadi kalau Ulun menyikapi Bu Neli tadi itu kalau menambah ulun kira kada apa-apa, membagi Bu yang susah. Membagi kalau ya. Menambah nyaman aja. Ya, kembali ke pertanyaannya ulun Pak Apri. Pak Haryanto. Gimana ini Pak masalah yang misalnya nih ada penambang Pak peti lah. Peti bukan penambang resmi. Peti itu kan dia nambang. Dia kan pakai jalan raya dan lain sebagainya. Nah, itu menghitung pajaknya gimana tuh Pak? Otomatis itu kan merugikan banget Pak bagi daerah gitu kan, karena dia bawa hasilnya kan di jalan raya, ini kan dia kan peti kan, susah fungsi kontrolnya kan susah. Nah, yang kedua masalah misalnya nih Pak, ada di satu daerah ada nelayan yang kapalnya nih sampai puluhan Pak. Ada memang, pian aja sudah 8. Iya ada memang ada, makanya saya tanyakan Bu. Iya, saya tahu juga, pian 8 sudah di Tabeniau. Ibu nih wak. Lanjut. Nah itu misalnya Pak Apri, misalnya mudah-mudahan ini tidak terjadi di tanah laut. Misalnya kan dia ada kekurangan pajak, otomatis kan nambah tuh. Nambah terus suruh menghitungkan, karena dia tidak bisa kan menghitungkan sama oknum. Saya berbicara oknum di sini Pak, ya kan. Nah, pernahkah Pak terjadi di tanah laut ini seperti kasus Gayus Tambunan itu Pak? Jadi ingat aja lagi. Iya. Ya kan kita. Nah itu Pak Apri, saya kira itu aja Pak. Salam sehat untuk semua Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak Haryanto atas pertanyaannya. Oke, bisa langsung ditanggapi Pak. Ya, ini terkait yang pertama terkait dengan peti ya, penambang itu. Bahwa pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan penghasilan itu semua penghasilan. Jadi semua penghasilan baik sumbernya dari manapun yang akan dikenakan perpajakan terkait dengan penghasilannya. Makanya usahanya itu semama peti itu berapa penghasilannya. Jadi berapa penghasilannya yang diperoleh. Nah itu yang akan dikenakan pajak. Ini tadi kan katanya Pak Haryanto Pak, karena peti ini tidak terdaftar gitu ya, tidak terdaftar, lalu pada saat pengungkapan sukarela, nah dia mengungkap mungkin seadanya saja begitu ya, seadanya saja, bahkan mungkin di petinya ini tidak terungkap, dia mungkin punya usaha lain, usaha lain aja yang diungkap gitu. Nah, makanya itu pentingnya data. Jadi data pembanding itu penting. Kami pun kalau tidak ada data pembanding untuk menyampaikan ke wajib pajak juga susah. Nah, data pembanding itu bisa dari mana? Misalnya kayak kemarin itu ada di daerah Batu Ampar. Kita nggak tahu ini wilayah kekuasaan Pak Haryanto di Batu Ampar. Kita nggak tahu profilnya sebenarnya. Saya belum tahu profilnya. Tapi saya masuknya dari mana? Data keuangan. Tiba-tiba ada data keuangan. Data keuangan dia punya sekian miliar. Nah, kita klarifikasi. Ternyata usahanya ya. Betul. Jadi akhirnya kebuka. Dan selain itu kami juga ada istilahnya di kami intelijen perpajakan. Nah, intelijen perpajakan ini fungsinya apa? Fungsinya kalau memang kami membutuhkan data lain terkait dengan data lapangan, biasanya nanti
dari intelijen perpajakan ini yang jalan. Jadi memetakan oh ternyata di lapangan dia misalnya ini, oh ini. Lah nanti baru kita hitungkan terkait dengan seharusnya kewajiban perpajakannya seperti apa. Ini yang menghitungkan tadi Gayus bukan Pak? Nah, ini masuk ini. Memang pertama tugas di Direktorat Jenderal Pajak itu memang pertama risiko tinggi. Betul. Nah, dari awal memang kita memahami bahwa risiko terkait dengan perpajakan itu tinggi. Karena bermain dengan angka ya Pak ya. Sensitif sekali. Iya. Bermainnya dengan angka. Bermainnya dengan angka dan itu. Warnanya merah biru gitu ya. Beda 0 juga udah beda. Beda iya. Hilang 03 itu udah kerasa. Satu aja gitu ya. Udah kerasa banget gitu. Nah, cuma Direktorat Jenderal Pajak sudah dari mulai reformasi dari 2006, 2007 itu sudah kita modernisasi bahwa kita komitmen secara organisasi kita sudah menghindari adanya praktek yang tidak baik. Nah, dari sistem kita sudah perbaiki. Kita belajar dari kasus Gayus ya. Bahwa pembayaran pajak itu melalui bank. Jadi makanya perlu sosialisasi di masyarakat bahwa jangan sampai ada oknum yang bilang nanti bayar pajak ke saya. Itu jelas salah. Jelas. Itu kita garis bawahi. Itu jelas salah. Yang kedua pertama itu ya tadi pembayaran pajak melalui bank atau kantor pos. Tidak ada bayar pajak ke kantor pajak atau ke pegawai pajak. Itu yang harus masyarakat paham. Biar sama-sama kita menjaga. Yang kedua bahwa kita pajak itu berdasarkan regulasi. Jadi selama kita sudah menghitung sesuai regulasi perpajakannya, ya udah sesuai. Jangan sampai nanti ada oknum yang bilang, "Dah bayarnya sekian aja nggak apa-apa, nggak ada jaminan." Saya selalu wajib pajak, selalu kadang Bunda. Istilahnya menggoda. Betul. Pak, saya bayarnya pajak sekian aja gimana gitu. Pertama di kami pun saya dari awal kalau memang pegawai itu benar, kita bayar pajak sesuai dengan regulasi. Yang tahu kondisi sebenarnya itu adalah wajib pajak dan yang di atas. Karena kita nggak tahu juga. Kita tahunya dari data. Kalau Bapak sudah open datanya sekian, ya udah nggak usah tenang, nggak usah khawatir, kita perhitungkan. Gitu. Kita nanti bayarnya sesuai dengan pajak. Memang rawannya adalah adanya negosiasi. Itu memang titik rawan. Nah, selama wajib pajak tidak menggoda, pasti nggak akan. Gitu. Jadi memang regulasinya kalau bayarnya pasti udah di bank. Dan itu pun kami sudah ada namanya Direktorat Kisda. Yang memang tugasnya kalau tadi intelijen perpajakan itu untuk intelijen WP. Nah, Kisda ini istilahnya intelijennya untuk mengintelejeni kami. Propos ya. Ya, propos lah. Jadi beberapa temuan, beberapa kejadian itu nggak sampai ke publik, tapi udah ketahuan di internal. Jadi udah ini adanya usaha kong kali kong gitu. Dan itu pun pasti akan ditindaklanjuti. Dan wajib pajak pun kalau tidak memperhitungkan regulasi, ada tidak kenyamanan. Misalnya gini, ada data sekian, saya hanya memperbaiki semua ada data omset 10 miliar misalnya, terus udah saya perbaiki cuma 5 miliar gitu. Yang 5 miliar ini datanya nggak akan hilang. Kalau toh wajib pajak tetap terekam, terekam karena terekam, dan kami pun pasti diawasi oleh di atas. Misalnya di kantor pusat, loh ini kok pembetulan hanya sekian, kok dibiarin, pasti nanti malah jadinya akan diklarifikasi lagi atau malah diperiksa. Jadi terkadang pun kami mendapatkan surat perintah pemeriksaan dari kantor pusat. Ini minta tolong diperiksa. Nah, ternyata datanya ini sudah analisisnya dari kantor pusat. Nah, ini jangan khawatir Pak Haryanto. Kapal pian yang 10 itu akan terekam. Jadi jangan bilang-bilang 8 aja gitu ya, yang 2-nya masih disembunyikan. Ini akan terekam katanya Pak Haryanto. Tuh sudah banyak jaringannya gitu ya Pak yang memungkinkan kita untuk lebih mengetahui. Saya ke Mbak Hairunisa nih, Mbak Hairunisa. Kalau misalnya dengan badan ya, pajak badan ini sepertinya
lebih mudah untuk mengetahui, dan juga karena kan badannya kan terkait orang banyak begitu ya. Nah jadi kemungkinan untuk melakukan penyimpangan tuh agak-agak berkurang mungkin ya, meskipun masih tetap ada ya. Nah dengan pajak orang pribadi nih Mbak Erunisa, tadi kan kuncinya di penghasilan ya, kuncinya di penghasilan, menetapkan penghasilan kita itu. Nah menetapkan penghasilan, nih penghasilan saya 5 juta 1 bulan misalnya ya, dikali 1 tahun, tapi ditambah dikurangi dengan operasional. Nah, sehingga saya ngurangi sendiri kan Pak? Iya, saya ngurangi sendiri nih. Yang Bapak nggak tahu artinya biaya transportasi, kemudian makan minum, kemudian bayar kreditan gitu ya. Belum lagi beli make up dan lain sebagainya. Ternyata iya, penghasilan saya yang itu setelah dikalkulasi dengan itu ternyata tidak masuk di pajak gitu, habis. Nah, artinya ya, menetapkan penghasilan ini kan tergantung dari kita Pak ya, tergantung dari kita si wajib pajak begitu. Nah lalu Mbak Erunisa, bagaimana upaya dari kantor pajak sendiri untuk memberikan kisi-kisi atau untuk memberikan rumus yang menetap gitu ya terhadap penghitungan penghasilan tetap yang akan dihitung dengan pajak ini? Oke, untuk orang pribadi ya Bunda ya. Jadi kalau untuk biaya-biaya itu tadi itu untuk di badan. Tapi untuk orang pribadi itu tidak ada yang namanya biaya operasional. Atas penghasilan yang tadi dia dapatkan, itu kami ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak, atau yang namanya itu PTKP. Jadi semisal penghasilan orang ini misalnya tadi 100 juta misalnya, nah dikurangkan langsung itu dengan PTKP-nya. Nah PTKP ini sendiri itu ada ketentuannya sudah Bunda. Jadi tidak didasari dengan biaya operasional dia sendiri, bukan gitu. Jadi untuk penghitungan orang pribadi itu didasari oleh namanya PTKP. Jadi itu tergantung dengan berapa tanggungannya dan apa statusnya begitu. Jadi semisal dengan yang menikah dengan yang tidak menikah akan berbeda. Itu berbeda PTKP-nya betul. Jadi untuk PTKP sendiri tidak menikah tapi tanggungannya banyak Mbak. Nah ada ponakan, ada apalagi tuh ya, saudara-saudara yang ikut tidak menikah ternyata ya, itu tetap diperhitungkan ya. Diperhitungkan. Betul. Jadi kita perlu menekankan juga nih ya kepada para pendengar kita, khususnya para wajib pajak, dalam menghitung penghasilan yang nanti akan dikalikan persentasi pajak itu ya, itu sudah diberikan rumusan-rumusan tersendiri begitu ya, khususnya bagi orang pribadi. Ini begini Mbak Erunisa, karena memang orang pribadi ini kan banyak nih. Ya, kadang-kadang tidak tertangkap CCTV semuanya gitu ya. Iya, agak-agak mudah untuk berkilah, agak-agak mudah untuk nyimpen gitu ya. Berlindung di belakangnya Pak Haryanto aja nggak kelihatan gitu. Iya, seperti itu ya. Ini menambahkan Bunda, terkait dengan orang pribadi. Ini kita mengklasifikasikan orang pribadi ini ada yang pegawai, ada yang punya usaha. Ya, jadi kalau pegawai tadi sudah disampaikan Mbak Nisa, berarti kita mendapatkan penghasilan dari pekerjaan kita dari perusahaan mana, atau dari PNS, itu nanti digabungkan. Ada 2 pun ya digabungkan, dikurangi tadi PTKP tadi yang sampaikan Bunda. Kalau Bunda Nelly kalau belum nikah ada tanggungan gimana? Kalau masih serumah silahkan. Selama hanya 3. Selama ada orang tua di situ, ada ponakan di situ yang mungkin menjadi tanggungan kita. Cuma 3 aja. Cuma 3 aja. Padahal 6 ya yang ada. Ada istilahnya tidak kawin tapi punya tanggungan. Itu bisa gitu. Itu untuk yang terkait dengan pegawai atau karyawan. Nah itu hitungannya udah pasti jelas. Nah yang kedua terkait dengan usaha. Usaha ini juga dibagi menjadi 2. Ada usaha yang profesi pekerjaan bebas, ada usaha yang benar-benar usaha. Nah pekerjaan bebas itu apa? Misalnya pengacara, notaris, dokter, gitu, konsultan. Itu istilahnya pekerjaan bebas. Atau ada yang maklar gitu. Itu pekerjaan bebas. Jadi dia nggak tentu gitu. Nah, atas pekerjaan bebas ini ada istilah rumusan namanya norma penghitungan penghasilan itu. Nah, jadi seumpama kita dapat dari notaris misalnya, dapat dari klien itu seumpama setahun 200 juta.
Nah, atas 200 itu tidak semuanya dikenakan, tapi ada istilahnya normanya. Nah, normanya berapa gitu? Misalnya kalau notaris itu kalau nggak salah 50%. Nah, jadi yang dikenakan pajak bukan seluruhnya tapi 50%-nya. Oh, iya. Karena biar adil, karena kan saya buka notaris, saya pasti cuma menyewa tempat, bayar karyawan, itu sudah diperhitungkan. Nah, makanya biaya-biayanya nggak langsung nggak dikurangkan, tapi udah kita perhitungkan. Perhitungkan bahwa itu biayanya sekian. Kayak dokter juga sama, 50%. Saya buka klinik, praktek, kita bayar misalnya 100.000 total. Ternyata tiap malam misalnya pasien 20 atau 30 gitu ya. Iya. Kali berapa, Per? Pasien kali berapa ya, dikalikan gitu. Kali 30 malam. Tergantung kondisi kesehatannya. Iya. Kayaknya ada terus deh. Itu untuk pekerjaan bebas. Jadi ada normanya. Tiap profesi ada normanya. Penceramah juga sama. Itu namanya profesi. Nah, selain itu tadi ada usaha. Usaha itu memang benar-benar usaha. Misalnya jual beli. Nah, kalau yang terkait dengan usaha ini kita kalau masih dalam 7 tahun pertama dari undang-undangnya itu masih selama omsetnya masih belum melebihi 4,8 miliar itu masih menggunakan tarif UMKM. Tarif UMKM berapa? 0,5%. Itu kalau omsetnya sudah melebihi 500 juta Bunda. Kalau omsetnya saya usaha, omsetnya belum lebih dari 500 tahun ini sudah tidak dikenakan. Nah, kalau tahun kemarin masih dikenakan, tapi tahun ini dengan undang-undang yang baru pemerintah merasa bahwa untuk yang usaha baru membayar pajak itu kalau sudah 500 juta. Nah, kalau udah 500 juta baru membayar pajak. Ini untuk orang pribadi, Bunda. Oke. Jadi saya masih ini Pak, masih agak-agak rambang ya. Iya. Belum percaya banget gitu ya. Jadi data orang kan banyak ya Pak ya. Orang banyak, kemudian data badan banyak gitu ya. Data instansi lembaga gitu banyak. Nah, apakah keseluruhan data ini bisa tercover atau bagaimana begitu? Adakah yang bisa terselip? Jangan-jangan dicoba-coba nih ya. Saya selip-selipin nih data saya gitu ya. Oke. Nah, lalu apa Pak strategi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak nih agar data-data itu memang benar-benar efektif begitu? Iya. Jadi strateginya kita setelah reformasi jilid ketiga ini kita membagi terkait dengan pengawasan itu ada pengawasan strategis dan pengawasan wilayah. Jadi kita pengen lebih optimal. Jadi kita istilahnya lebih optimal terkait dengan adanya dua pemetaan. Kita berdasarkan dengan skala usahanya. Jadi kalau usahanya yang sudah besar, yang penghasilannya besar itu masuk ke wilayah strategis. Nah, biasanya tidak terlalu banyak, tapi nilainya besar. Nah, ini yang akan diawasi secara intensif terkait dengan data-datanya, terkait dengan kegiatan usahanya, itu diawasi tersendiri lebih insentif. Yang kedua terkait dengan kewilayahan. Kewilayahan ini kita bagi sesuai misalnya wilayah kecamatan. Kecamatan ini dikelola oleh satu orang. Nah, data-datanya sudah masuk di wilayah itu. Nah, dari wilayah ini akan yang memetakan dari data-data, misalnya data terkait dengan izin usaha, peta wilayah, monografi wilayah gitu, mana usaha yang berkembang di wilayah itu lah. Dari peta-peta itu tersebut nanti akan diprioritaskan wajib pajak mana yang akan dilakukan pengujian kepatuhannya. Nah, selain itu Bunda, Direktorat Jenderal Pajak sekarang sudah menerapkan namanya CRM atau Compliance Risk Management. Bagaimana itu? Jadi itu kita menggunakan IT sistem bahwa dari data yang masuk itu kita akan memetakan wajib pajak itu ada 9 peta. Dipetakan 9 peta, mana yang potensinya besar, resikonya besar itu di atas. Itu yang menjadi prioritas. Ya tadi kayak Bunda ini keselip. Memang wajib pajak itu banyak sekali. Pasti akan ada, kita tidak Pak ini ada yang belum bisa karena
mungkin prioritasnya nggak sampai ke situ. Makanya kita dibantu dengan sistem. Dengan sistem itu akan memetakan ada 9 box. Nah, nanti wajib pajak itu masuk ke box yang mana. Kalau memang dia sudah dari data dia sudah wajib pajak yang bayar bagus, terus kontribusinya bagus, maka akan tidak terlalu kita awasi. Tapi dari box itu kalau memang potensinya besar, resikonya besar, mika itulah jadi prioritas dari kami Direktorat Jenderal Pajak untuk mengawasinya. Gitu gambarannya. Itu. Jadi mungkin selama ini begitu ya, selama ini yang terpantau oleh kawan-kawan mungkin yang kenapa nih Bapak tidak diawasi oleh pajak, dia bayar pajaknya sesuka hati begitu ya. Misalnya kayak rumah makan misalnya Pak ya. Rumah makan misalnya nih, ternyata rumah makan itu kan ramai sekali nih. Ramai sekali ya, laris manis gitu ya, karena dia murah meriah gitu. Nah, namun dia bayar pajaknya rendah sekali gitu ya. Karena kan tidak bisa dipantau nih orang makan setiap hari di situ kan oleh petugas. Oleh petugas pajak kan tidak bisa gitu. Nah, ketika penghitungan kan dia mau-maunya aja gitu ya ini. Nah, mungkin ya tadi saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Pak Priyanto ya, itu berada di box yang tidak menjadi prioritas ya. Jadi tunggu aja belum nih lagi ya. Belum nyampe ke situ belum nyampe situ. Belum nyampe ke situ. Kadang gini Bunda, kadang sempat wajib pajak bilang, "Pak, kalau saya ngumpetin itu hanya tunggu bom waktu aja." Kalau nanti datanya sudah masuk, itu pasti akan ketahuan. Akan terbongkar gitu, akan meledak nanti. Kalau misalnya Pak begini ya, beberapa waktu misalnya kita melakukan manipulasi ya, manipulasi dari pelaporan pajak tadi, yang semestinya misalnya kita bayar pajak itu 10 juta misalnya ya, 1 tahun. Nah, karena kita manipulasi dengan adanya negosiasi dengan penghitungan dengan Mas Gayus tadi gitu, nah sehingga muncullah pembayaran pajak kita itu hanya ada 5 juta begitu ya. Pada suatu ketika 4 tahun atau 5 tahun kemudian gitu kan, data ini muncul yang tadi kan masih tersimpan nih yang 5 juta tadi. Nah, lalu kompensasinya itu seperti apa Pak? Jadi atas data yang memang belum dibayar atau kurang dibayar dari wajib pajak, nanti akan dikenakan sanksi. Nah, kalau masih dalam taraf pembetulan, maksudnya wajib pajak baru diklarifikasi, ini belum bayar pajak nih gitu. Wajib pajak membetulkan sendiri, nanti diperhitungkan. Jadi tiap bulan kalau itu kurang bayar, kurang bayarnya 100 juta misalnya, 100 juta kurang bayarnya, nanti tarif per bulannya berapa? Jadi ada tarif denda per bulannya. Jadi biasanya itu sekitar kisaran 0,9 sampai 1%. Ya. Itu tergantung dari keputusan Menteri Keuangan. Jadi tiap bulan itu ada. Jadi kalau kurang bayar tiap bulannya sekian. Nah, kalau sudah masuk ke pemeriksaan, ini tarifnya pasti akan lebih besar. Nah, makanya dihindari untuk masuk ke ranah pemeriksaan. Wajib pajak diharapkan itu sudah melakukan pembetulan sendiri. Kalau memang ada kurang bayar atau ada pajak yang belum dibayar, silahkan dibayar. Nah, ini yang diharapkan. Dan kemarin kita sudah ada PPS, itu sebenarnya istilahnya kayak tax amnesty, pengampunan pajak. Nah, ini yang kemarin kayak kita gulirkan sebelumnya, dan itu ya PPS kayak dulu kita sudah pernah perbincangkan nih. Itulah. Kalau untuk sekarang karena PPS sudah tidak ada, wajib pajak silahkan melakukan pembetulan. Nah, dengan pembetulan nanti dari pembetulan itu wajib pajak akan membayar kurang bayarnya. Memang akan nantinya akan ada sanksi. Nah, sanksinya berapa ya? Kisarannya sekitar 0,9 sampai 1%. Nah, dari pajak terhutang kurang bayarnya tersebut. Anggap berhutang ya yang kurang bayarnya tadi. Jadi telatnya berapa bulan? Kalau telatnya 10 bulan ya berarti tinggal kalikan aja. Jadi jangan beranggapan gitu ya Pak ya. Karena mungkin apalagi nih pajak orang pribadi ya Mbak Anissa. Ini pribadi nih yang lebih banyak gitu ya, dimanipulasi gitu, dilindung-lindungi gitu ya, diselewengkan. Pada suatu ketika akan terlihat ya Pak ya, apalagi dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak ya selalu melakukan update ya, dan juga kerjasama, mengembangkan kerjasama dengan berbagai sektor ya, sehingga akan suatu ketika akan terungkap gitu ya. Nah, daripada nanti bayarnya
numpuk gitu ya. Ya lebih baik ya perlahan namun pasti gitu dari sekarang ya kita melakukan pembetulan ya terhadap penghitungan perpajakan kita begitu. Nah, lalu setiap tahun kan negara kita ini negara berkembang ya Pak, khususnya juga Kabupaten Tanah Laut ini kan wilayah kita yang berkembang dan dianggap oleh para pengamat Tanah Laut ini merupakan wilayah berkembang yang cukup cepat ya, yang cukup pesat, apalagi kita terbagi dalam wilayah ada perkebunan, pertambangan gitu ya, industri dan sebagainya, yang kesemuanya berbicara soal pajak begitu. Nah, ada pertumbuhan pelaku ekonomi, pelaku usaha yang cukup signifikan juga dari tahun ke tahun. Nah, lalu data-data dari pelaku usaha yang baru ini ya, apakah ketika dia tidak melapor gitu ya, apakah dalam waktu berjangka atau tank ya, ketika dia melakukan usaha datanya itu sudah masuk gitu ke Direktorat Pajak. Ya, terima kasih Bunda. Jadi tiap tahun kami kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, kita ada kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal pengumpulan data. Jadi tiap tahun pun kami meminta dari pemerintah daerah terkait dengan penerbitan izin usaha. Iya. Dari izin usaha itu kita tahu adanya usaha-usaha baru yang dilakukan di suatu wilayah. Jadi selain izin usaha juga ada izin mendirikan bangunan. Nah, itu semua data-datanya masuk ke kami. Jadi tiap tahun kami selalu bersinergi. Makanya kami juga terima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah mensupport kami dalam hal data gitu. Lalu sekali lagi nih Pak, usaha yang baru gitu ya, yang harus didaftarkan ke pajak itu, apakah begitu usaha itu jalan langsung didaftarkan ataukah ada jangka waktunya? Karena kan mengembalikan modal dulu gitu. Nah, begitu bagaimana Pak? Jadi kalau terkait dengan usaha, terkait badan itu biasanya waktu kita mendirikan badan pasti langsung diminta punya NPWP. Nah, kalau dengan orang pribadi berapapun penghasilannya itu dilaporkan, walaupun masih belum nutup nggak apa-apa. Jadi kalau kita berusaha, waktu berusaha langsung kita laporkan. Rugi pun tidak masalah, yang penting lapor. Jadi jangan ada persepsi bahwa saya punya NPWP, saya lapor pajak itu harus bayar pajak. Iya. Jadi kalau kita masih rugi pun, yang penting kita laporkan. Prosesnya kan kita tahu. Oh, ini bikin ini masih rugi. Tahun rugi, 2 tahun rugi, 3 tahun udah mulai untung, bayar pajak. Gitu. Jadi tidak mesti harus langsung kita usaha kita langsung bayar pajak. Kalau tahun pertama kita langsung untung banyak, alhamdulillah Bunda. Iya, betul. Iya kan, berarti langsung moncer nih gitu lah, dengan adanya laba tersebut kita minta kontribusi ke negara dalam bentuk pajak, itu udah hal yang wajar. Tapi kalau masih rugi ya nggak apa-apa, iya. Bunda. Jadi tetap harus didaftarkan begitu usaha kita mulai jalan begitu ya. Jadi jangan khawatir ya para pendengar, ya para pelaku usaha begitu, karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Aprianto bahwa kita mendaftarkan itu bukan pasti harus bayar pajak gitu ya. Nah, ada penghitungan tersendiri. Baik, kembali kami undang ya untuk suara pendengar di 0811-5012-304 ini terkait dengan potensi pajak kita di hari ini nih. Mungkin aja nih para pendengar kita ada yang masih belum memahami ya, atau mungkin belum menyadari begitu ya, ternyata saya belum terdaftar gitu ya. Padahal nih usaha saya kalau dihitung-hitung gitu udah masuk ya, minimal di 5% gitu ya, di 5%. Saya menyinggung yang 9 kotak tadi Pak. 9 kotak ya. 9 box. Jadi untuk mungkin daftar sasaran prioritas Pak, daftar prioritas penggalian potensi ini Pak, apakah yang mungkin jangka waktu Pak setelah penggalian potensi 1 tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, bagaimana ini Pak? Jadi 9 kotak ini kami CRM pun akan dibedakan antara CRM penyuluhan, ada CRM untuk fungsi pengawasan, ada CRM fungsi pemeriksaan. Jadi di CRM itu umpama ini bagian penyuluhan, mana yang harus disuluh itu. Nah, itu udah ada. Nah, ini pengawasan, ini mana yang box-box yang harus diawasi. Terkait dengan data yang ditanyakan Pak hari ini,
data ini ya semua data yang masuk. Jadi data semua yang masuk, mana nanti dari data tersebut ada logaritma tersendiri dari sistem yang akan menentukan dia masuk box mana. Jadi kami pun nggak bisa, oh ini dimasukkan aja ke box ini, nggak bisa. Jadi nggak ada unsur dari kami, murni semuanya dari data yang ada. Dari data yang ada dia masuk box kemana. Nah, memang prioritas itu pasti yang akan diawasi itu adalah yang memberikan potensi pajak yang besar dan punya tingkat resiko yang besar. Baru nanti ke box-box di bawahnya. Gitu. Iya, jadi bagi rekan dengar ya, tadi ada yang nentil juga teman di sini. Ada yang merasa Jadi bukan bidang ya, daftar sasaran prioritas ini bukan bidang ya. Jadi tenang aja. Tenang aja. Jadi bukan bidang. Menurut masyarakat mungkin salah paham nih Pak, karena bidang perkebunan atau ini maksudnya begitu masyarakat nih. Jadi ya buat Wahyu ya boy ya. Iya, ini CP-nya Wahyu udah daftarkan belum? Iya. Oke, jadi seperti itu ya, agar masyarakat kita memang benar-benar tahu. Lalu Pak, selain daripada tadi kerjasama terhadap data, kemudian juga pengungkapan sukarela, kemudian juga melalui pendaftaran SPT. Nah, lalu apa lagi nih Pak trik-trik khusus dari Direktorat Jenderal Pajak nih untuk menggali potensi perpajakan ini? Ya, ini yang baru nih Bu, baru diresmikan kemarin terkait dengan NPWP menjadi NIK. Ini yang ramai. Jadi karena kita pengen basis data ini lebih lengkap. Semuanya pasti kalau transaksi atau apapun pasti dengan NIK. Makanya ini ke depan pemerintah sudah mengintegrasikan NIK dengan NPWP. Jadi NIK ini nanti orang pribadi NPWP-nya berupa NIK. Jadi NPWP kalau sekarang kan 15 digit. Nah, kalau kita daftar baru nanti ini untuk orang pribadi keluarnya adalah nomornya NIK. Panjang banget tuh Pak. Iya, 16 digit, nambah 1. Tapi akan memudahkan. Memudahkan apa? Jadi sekali klik NIK semuanya keluar ya. Jadi dengan mengintegrasikan data tersebut, maka kita akan lebih bisa data itu lebih integral. Jadi lebih menyeluruh. Harapannya apa? Harapannya basis datanya bisa lebih banyak. Iya, betul. Jadi istilah pajak itu kan gotong royong. Kalau yang gotong banyak berarti lebih ringan. Nah, makanya kita di Direktorat Jenderal Pajak itu berharapnya yang menggotong pajak ini semakin banyak. Makanya basis datanya juga harus semakin banyak. Kalau basis datanya banyak berarti yang gotong banyak. Kalau yang gotong banyak nanti tarifnya bisa kita kecilkan. Karena sudah banyak yang bayar. Yang gotong banyak. Yang banyak gotong. Harapannya itu. Ini lagi cari-carian yang gotong nih Pak. Ini mau saya gotong. ini harapannya gitu Bunda. Jadi harapannya gitu, kita mulai dari awal, kita mulai dari basisnya yaitu dari NIK. Jadi NIK-nya ini kita integrasikan antara NPWP dan NIK. Dengan basis data ini berharapnya basis data perpajakan orang yang bayar pajak itu akan lebih banyak. Itu yang kita harapkan. Iya, betul sekali. Karena juga pembangunan kita kan semakin berkembang juga kan Pak ya. Jadi dari tahun ke tahun ya selalu berkembang juga kebutuhan masyarakat ya, akan pembangunan ini juga semakin bervariasi begitu. Nah, dan kita tahu betul bahwa pembangunan itu dibiayai ya dari dana pajak begitu ya. Bagi yang belum punya NPWP Pak, bagaimana penggalian potensinya Pak dari usaha upayanya dari itu? Jadi yang belum punya NPWP lah, dari data-data tersebut nanti kita pasti minta untuk mempunyai NPWP. Kalau tidak punya, nggak mau daftar pun kita yang dibikinkan sekali ya. Nah, itu tiba-tiba aja NPWP saya datang. Wow. Iya. Apa ini? Ya padahal saya nggak ada lapor-lapor gitu. Ternyata talk show terus dengan laporan ternyata. Oke. Silakan Bu. Iya, baik. Ada program berikutnya nih. Iya, ternyata berbicara soal pajak ini ya
sangat menarik. Ya, Iya. pertama karena dia berurusan dengan angka-angka gitu ya. Betul sekali. Nah, yang kedua juga karena ia merupakan salah satu sumber tulang punggung ya. Jadi bukan tulang rusuk. Kalau tulang rusuk kan saya dengan Danisa ya. Betul. Iya, kalau pajak ini kan tulang punggung pembangunan negara Betul kita ya. sekali, Jadi Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya untuk menggali dan mengembangkan ya Pak ya potensi perpajakan ini dengan berbagai upaya, dan ya diperlukan juga kesadaran dari intinya itu ya. ya, untuk selalu ya berperilaku bijak ya untuk membayar pajak. Oke. Ini mungkin dalam perpajakan ini, kalau kita bicara soal perpajakan ada tertentu gitu ya yang ketar-ketir. Betul. Jangan khawatir, Bunda. Iya, jangan khawatir gitu. Baik, karena waktu kebersamaan kita Pak sudah berada di penghujung, dari itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan benar-benar dapat membuka wawasan pengetahuan ya, dan membuka kembali ya lebih banyak lagi kesadaran dari para wajib pajak. Mungkin di statement closing Pak, silakan. Ya. Terima kasih Bunda. Jadi kami sampaikan ke para pendengar Radio Tuntung Pandang dan terutama di Kabupaten Tanah Laut bahwa Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan yang sudah diterapkan di Direktorat Jenderal Pajak. Maka langkah pengawasan terkait dengan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak ini akan semakin efektif karena didukung dengan basis data yang sudah lengkap dan terintegrasi. Nah, namun tersebut kita meyakini bahwa Direktorat Jenderal Pajak juga belum sempurna, maka kita terus mensempurnakan, dan kita berharap wajib pajak yang memang belum patuh, kita harapkan dengan kesadaran sendiri wajib pajak bisa patuh mendaftarkan sendiri, dan kita berharap dengan pajak ini bisa pembangunan bisa lebih maju, lebih adil, dan kita gotong sama-sama pajak ini. Semakin yang gotong semakin banyak, maka akan semakin ringan. Terima kasih pada wajib pajak yang telah berkontribusi untuk perpajakan di Indonesia. Pajak maju, Indonesia kuat. Oke. Baik, para pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM dimanapun Anda berada, sampai di sini jumpa kita di Inspirasi Pagi hari ini di edisi Senin 25 Juli 2022 bersama dengan Kepala KP2KP Plehari Pak Prianto. Terima kasih sekali lagi Pak atas kebersamaannya. Iya. Oke, Mbak Irunisa juga terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Semoga lebih banyak lagi insan-insan kita yang sadar dengan pajaknya. Apalagi awal pekan ya. Iya.